Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Ziza Firdiani Putri dengan NIM yang sudah tertera, lalu ada Restu Aditya dengan NIM yang sudah tertera, Ayu Lorenawati dengan NIM yang sudah tertera, dan yang terakhir ada Adinda Titis. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan membahas mengenai hakikat pembelajaran. Bagi teman-teman sebelumnya bisa membuka buku paket psikologi pendidikan pada halaman 170. Mungkin ada nih dari teman-teman yang masih bingung pembelajaran itu apa sih? Jadi pembelajaran ini adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Nah, kemudahan ini maksudnya adalah dalam belajar. Lalu apa sih bedanya belajar dan juga pembelajaran? Belajar itu merujuk pada suatu aktivitas di mana kita melakukannya untuk mempelajari. Sementara pembelajaran itu lebih ke sesuatu yang akan kita pelajari di saat kita belajar. Hal yang akan kita bahas pertama adalah komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran ini meliputi yang pertama ada tujuan. Tujuan pembelajaran ini akan mempermudah dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat. Lalu ada peserta didik. Kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri peserta didik, sehingga peserta didik ini dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah komponen utama dalam proses pembelajaran. Karena dengan adanya materi pelajaran, ini akan memberi warna dan juga bentuk dari kegiatan pembelajaran. Lalu yang keempat ada strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran nih, pastinya kita memerlukan sebuah strategi. Yang mana strategi pembelajaran ini diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Lalu yang kelima ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan alat yang digunakan pendidik untuk proses pembelajaran. Lalu ada penunjang. Komponen penunjang ini merupakan fasilitas belajar, buku sumber, alat pembelajaran, materi pembelajaran, dan semacamnya. Dalam pembelajaran juga memiliki prinsip-prinsip dalam pembelajarannya. Prinsip-prinsip ini meliputi yang pertama ada prinsip pembelajaran bersumber dari teori behavioristik. Lalu yang kedua ada prinsip pembelajaran bersumber dari teori kognitif. Yang ketiga, prinsip pembelajaran dari teori humanisme. Yang keempat, prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian ranah tujuan. Lalu yang terakhir yaitu keenam, prinsip pembelajaran bersumber dari asas mengajar. Lalu pada saat pandemi seperti ini, pembelajaran di Indonesia sudah berbulan-bulan ini dilaksanakan secara daring, mengingat memang kita harus menjaga social distancing. Lalu keefektivitasan pembelajaran daring ini sering ditanyakan oleh berbagai pihak, termasuk siswa sendiri dan juga para pendidik. Karena dengan adanya pembelajaran daring ini menjadi tantangan tersendiri di bidang pendidikan Indonesia. Untuk itu, kami kelompok 7 mengangkat permasalahan mengenai keefektivitasan pembelajaran daring saat pandemi. Anggota kelompok 7 akan membahas mengenai apa kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran daring, lalu ada bagaimana sih dampak pembelajaran daring ini, dan yang terakhir ada bagaimana cara pembelajaran yang efektif. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Saya akan membahas tentang kelebihan dari pembelajaran daring terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah waktu belajar lebih singkat. Saya adalah salah satu orang yang setuju dengan pendapat pertama karena saya merasakan hal tersebut. Contohnya, dulu sebelum adanya pandemi, saat pembelajaran masih tatap muka,
dosen atau pengajar lebih memaksimalkan waktu mengajar mereka. Materi yang disampaikan pun cenderung lebih padat. Tapi saat ini, saat semuanya serba online atau dalam jaringan, pendidik lebih singkat memberikan materinya, bahkan hanya dalam bentuk PowerPoint atau video sehingga siswa tidak harus mempelajarinya saat itu juga. Selain lebih hemat waktu, hal itu juga bisa membuat siswa lebih santai dan bisa membuat materi yang disampaikan lebih mudah dipahami. Kelebihan yang kedua yaitu pendidikan Indonesia lebih maju. Karena semuanya serba daring, materi yang disampaikan pun terbatas. Mau tidak mau siswa akan mencari tentang materi pembelajarannya dari sumber lain, baik dari Google maupun dari YouTube. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah siswa bisa mengimbangi diri. Ya, di balik semua kelebihan tadi terdapat juga banyak kekurangan dari pembelajaran daring, yaitu tugas yang menumpuk, boros kuota, materi sulit didapat atau materi terbatas, dan sulit berdiskusi. Beberapa dampak yang dirasakan murid, yaitu murid belum ada budaya belajar jarak jauh, karena selama ini sistem belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka. Murid terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi dengan teman-temannya, bermain dan bercanda gurau dengan teman-temannya, serta bertatap muka dengan para gurunya. Dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh, membuat para murid perlu waktu untuk beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap belajar mereka. Dampak terhadap orang tua yaitu kendala yang dihadapi para orang tua adalah adanya penambahan biaya pembelian kuota internet bertambah. Teknologi online memerlukan koneksi jaringan ke internet dan kuota, oleh karena itu, tingkat penggunaan kuota internet akan bertambah dan akan menambah beban pengeluaran orang tua. Dampak yang dirasakan guru, yaitu tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk penunjang kegiatan pembelajaran online dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu. Jadi, dukungan dan kerjasama orang tua demi keberhasilan pembelajaran sangat dibutuhkan. Komunikasi guru dan sekolah dengan orang tua harus terjalin dengan lancar. Selain itu, akibat pembelajaran daring atau biasa disebut pembelajaran jarak jauh mengakibatkan banyaknya siswa atau mahasiswa yang mengalami gangguan pada psikologinya. Salah satu yang sering dialami adalah stres karena banyaknya tugas yang diberikan serta sinyal yang susah. Dikutip dari m.medcom.id, MI diduga bunuh diri dengan meminum racun karena beban tugas daring dari sekolahnya. Selain itu, korban juga sering mengeluh karena susah sinyal yang susah di daerahnya. Susahnya sinyal lantaran di daerah tempat rumah tinggalnya berada di daerah pegunungan, karena itu sinyal di daerah tempat tinggalnya susah. Menurut kelompok kami, terdapat beberapa cara pembelajaran efektif saat daring. Pertama, siapkan fasilitas penunjang. Kedua, jadwal harus disesuaikan. Ketiga, pahami rencana belajar. Keempat, kendalikan diri. Kelima, update pengumuman. Keenam, cari tempat nyaman. Ketujuh, tetap mandi dan rapi. Dan terakhir, perhatikan deadline. Pembelajaran jarak jauh merupakan satu-satunya solusi belajar saat pandemi. Namun, pembelajaran daring jika tidak dilaksanakan dengan benar atau kurangnya persiapan, maka pembelajaran daring bisa menjadi malapetaka bagi siswa atau mahasiswa. Bagi pengajar, bisa menganalisis para siswanya terlebih dahulu, atau bisa melakukan pembuatan video interaktif yang disertai pemberian kuis yang menarik dengan pertanyaan yang ringan agar siswa tidak terlalu tertekan.
Pertimbangkan juga waktu pengumpulan agar tidak memberatkan siswa. Itu dia pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai hakikat pembelajaran dan juga keefektivitasan pembelajaran daring di saat pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.